proses pendidikan pendidikan bahasa Indonesia. Saya datang sini mau ada kuliah budaya masyarakat. Mungkin sebelumnya Saya belum tahu kalau itu dulu bangun itu di situ di sini juga saya memandangkan kepada saya kamu rekan-rekan dari saya dan biasanya juga kalau misalkan ada observasi seperti ini usaha saya karena data potensi desa ada di pemerintahan jadi mungkin sudah paham memandangkan awalnya yang kan tadi limbah ya. Limbah di sini tuh gimana sih itu penguraiannya? Kalau untuk sekarang karena SDM-nya masih terbatas, kemudian juga peralatannya juga masih terbatas, jadi kita masih sebatas angkut buang. Itu di mana? Angkut buang. Dulu kita punya TPA di sini, hanya saja tidak beroperasi karena dibuang. Akhirnya kita bekerja sama dengan antar desa ke desa Tugu Mulia, jadi sampah yang ada di dalam desa itu kita buang ke TPA di Tugu Mulia desa Tugu Mulia. Itu kontrak dengan desa Tugu Mulia. Sekarang kita lagi menunggu proses lanjutan dari pembuatan TPS 3R dari kabupaten. Nanti kita progres terus agar kita bisa mengolah secara maksimal hasil daripada pengolahan sampah ini. Itu yang sampah tadi Bapak bilang ada yang angkut segala macam. Ya. Itu tuh orang-orangnya tuh dipilih atau sukarelawan? Kalau untuk petugas sampah itu kita rekrut karena membutuhkan orang yang tetap yang mau. Nah, kita makanya direkrut jadi pengelola atau anggota pengelola sampah. Itu ada 6 orang dan itu kita kasih honor juga. Honornya dari mana? Retribusi sampah. Retribusi sampah ya oleh warga dan masyarakat dibayarkan kepada sebesar 10.000 per bulan. Jadi untuk menutup operasional ada dari retribusi sampah dan sedikit nanti ada bantuan juga dari desanya untuk masalah pengurus mobil sampahnya karena servis pengurusan itu karena air sampah itu asal Karapan ada dari desa dan ada dari retribusi warga. Sebelumnya tuh kayak apa sih tujuan desa ngadain program itu? Tentunya untuk menjaga lingkungan kita agar lebih bersih dan tenang. Dulu warga masyarakat kita itu sampah rumahan itu dibuangnya adalah kali, sehingga di kali itu menumpuk kotor. Nah sekarang kita programkan pembuangan sampah dikelola oleh desa. Hikmahnya tidak sembarangan lagi mereka sudah sadar tidak membuang sampah ke kali jadi bersih atau berkurang, bau pun berkurang. Kadang yang dulunya dibakar, rumah ini dibakar, itu membakar jadi polusi, akhirnya kita terhindar dari itu. Kemanfaatannya sangat jelas, dari segi polusi kita berkurang, dari segi kekotoran lingkungan juga kita berkurang. Jadi ini akan terus dipertahankan dan menjadi program lanjutan desa kita. Sampai tidak bisa untuk sekali pakai, tidak terus saja, tapi harus terus. Hambatannya tantangannya memang besar.
Tapi kita berusaha terus untuk konsisten agar program ini bisa Berarti kalau dari potensi yang sama ini memang ada kerjasamanya sama desa. antar desa ada kerjasama untuk pengelolaan sampah. Makanya ke depan kita karena sama mengeluarkan kos juga ke sana, kita berharap proposal nanti untuk yang TPS 3R ini ke pemerintah kabupaten bisa ACC dan membangun tempat TPS 3R, karena kalau tempat TPS 3R itu sudah lengkap dengan pengelolaannya, dengan ruangannya, masing-masing bidangnya, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi sampahnya sendiri, seperti plastiknya atau sampah basah, sampah basahnya juga bisa kita maksimalkan potensinya luar. Hanya saja keterbatasan daripada peralatan dalam sistem angkut buah. Boleh maaf ya Pak, yang tadi TPS 3R di mana? Apanya? Lokasinya baru kita tadinya TPS-nya TPS biasa, hanya pembakaran. Nah, karena lokasinya itu atau tempatnya itu bentengnya longsor, akhirnya nggak bisa dipakai, karena kalau dipakai nanti sampahnya kemana-mana. Akhirnya kita mengusulkan untuk membuat TPS 3R, karena TPS 3R ini membutuhkan lumayan biaya gitu. Nah, lokasinya ada di blok Cibola yang jauh dari pemukiman, jauh dari pemukiman. Lokasinya di blok Cibola. Baru-baru apa yang sama tuh? Program sampah itu kita mulai dari tahun 2018 ketika ada mulai diadakannya pameran inovasi desa tahun 2018 sampai dengan sekarang ini kita konsisten di desa atau di kecamatan Dharma, desa Bapung adalah desa yang selalu konsisten ketika ada inovasi desa, pameran inovasi desa yang diusulkan atau dibahas itu adalah masalah permasalahan pengelolaan sampah. Kali dari tahun 2018 sudah 4 tahun. Berarti memang sudah cukup baik dari Belum, karena masih terus kita upayakan untuk pembelajaran atau butuh sosialisasi terhadap warga yang lainnya. Yang sedikit demi sedikit, karena tidak semudah membalikkan keadaan. Dengan dibikinnya perdes pun, dengan dibikinnya peraturan pun, kita harus terus sosialisasi, kita harus tekankan, memberikan pemahaman kepada warga. Jadi kalau disebutkan sudah baik sekali dulu, terus berproses, terus berkembang. Ada nggak sih hambatan kayak susah banget gitu warganya susah buat ada saja, tapi tidak ada saja. Yang namanya kita ada 10 orang ya 10 karakter hal yang wajar, itu adalah sehingga kalau misalnya sama kan buat bersama ya, bersamaan kesejahteraan bersama itu masih ada yang kontrak. Kalau antara bukan masalah pro dan kontraknya, tetapi kesadaran dari kesadaran daripada masyarakat tersebut bahwa kalau misalkan kita bisa membuang sampah pada mobil desa mobil sampah desa yang suka keliling itu, dengan mudah mereka akan membuangnya tanpa harus mencari kemana saya harus membuangnya. Jadi lebih ke kesadaran. Kalau kita sudah sadar, alhamdulillah kita dengan perdes yang dibuat tahun 2020 yang tentang sampah ini sudah mulai
dipakai oleh warga, oleh masyarakat. Kita terus mensosialisasikan, dibantu oleh para kampus, para prakteknya untuk masyarakat. Ya, sedikit-sedikit bukan pro kontra, tetapi kesadaran mereka. Jadi kebiasaan mereka yang biasa berbakar, biasa dibakar. Jadi ini semuanya mudah-mudahan terus keseragaman kebijakan desa yang Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, karena mungkin audio saat wawancara tadi kurang begitu jelas, karena keadaan desa yang mungkin sedang sedikit sibuk, jadi saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Penguraian limbah di masyarakat desa Bakom sendiri masih menggunakan metode angkut buang, karena belum adanya tempat yang memadai untuk penguraian selanjutnya. Program kerja pengangkutan sampah sendiri sudah dimulai pada tahun 2018. Tempat pembuangan sampah yang dulu beroperasi yaitu di lokasi Kebun Cibolang yang terletak di ujung desa. Sekarang sampah dibuang di Tugu Mulia, Kecamatan Dharma, yang dimana itu merupakan pembuangan sampah umum di Kecamatan Dharma sendiri. Karena tempat pembuangan sampah di Cibolang itu sudah jebol, sehingga sudah tidak layak untuk dioperasikan lagi. Sekarang desa sedang meminta persetujuan pembuatan TPS 3R di desa kepada kabupaten. Tinggal menunggu ACC saja, kata Pak Ade Hidayat. Pelaku pengoperasiannya yaitu masyarakat desa sendiri yang dipilih langsung oleh masyarakat yang dipercaya untuk menjalankan pekerjaan pengangkutan sampah masyarakat. Petugas pengangkutan sampah yang ada di desa Bakom saat ini ada 6 orang. Mereka juga mendapat honor dari pekerjaan tersebut. Uang honornya sendiri dari retribusi sampah yang masyarakat bayarkan pada desa sebesar 10.000 per bulan. Uang tersebut untuk operasional pengangkutan sampah dan sedikit juga dari desa untuk masalah pengurusan mobil sampahnya. Jadi, untuk keuangan operasional pemberdayaan limbah ini ada retribusi dari masyarakatnya juga dari desanya. Desa berharap dengan adanya program pengangkutan sampah ini, masyarakat bisa lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Karena desa sudah menyediakan tempat atau wadah di mana sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan dibuang oleh petugas di satu tempat.